Aldi Taher juga? Oh bukan. Bukan? Ramji. Tapi pertama kali saya main sinetron itu dulu Curi Pandang Cari Perhatian. Terus sekarang itu perkiraan 3 juta. Satu hari? Satu hari. Di artistik? Oh. Aktor gagal. Oke. Aktor gagal ya. Oh Tuhan, berkatilah hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Obrolan Warung. Kali ini kita kedatangan narasumber. Sebelum beliau bergerak di pembuatan warung, jadi di Radar Madu Rahmat ini hampir setiap warung yang Radar Madu Rahmat pembuatnya adalah beliau. Tapi sebelumnya yang menarik adalah beliau ini dulunya sebagai bergelut di dunia perfilman. Mau tahu keseruannya seperti apa? Kita ulik bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Edi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tepuk tangan buat Bang Edi. Nih Bang Edi, bisa sedikit diceritain kan nih? Ya. Kan Bang Edi kan sekarang pembuat warung ya? Siap. Di perwarungan Radar Madu Rahmat. Nah sebelumnya kan bergelut di dunia film. Ya. Itu gimana? Bisa diceritain nggak ke teman-teman? Awal masuknya ke Radar Madu Rahmat? Awalnya sebelum di Radar Madu Rahmat? Oh, saya termasuk kalau di kampung itu perantau termuda ke Jakarta. Usia saya apa? umur 18, sekitar umur 18-an tahun 99 udah ngerantau. Luar biasa. Iya. Ngapain tuh dulu nekat mau merantau tuh? Mau jadi apa? Karena saya termasuk keluarga yang bawah istilahnya. Tapi ya karena tekad saya untuk merubah nasib tadinya. Rantaulah. Saya ke Jakarta pertama kali itu jaga burung perkutut. Apa? Jaga burung perkutut. Jaga burung perkutut? Iya. Gimana ceritanya gimana? Ada diajak saudara. Jadi dia saudara punya burung perkutut. Tapi harganya itu lumayan. Nggak ada yang di bawah 50 juta. Oh. Biar dikata juga burung perkutut. Burung berkelas? Ya. Oke. Dan bersertifikat lah. Setelah saya ikut saudara sekitar 6 bulanan, saya kerja di wartel. Dari wartel sekitar sebulan atau 2 bulan gitu, saya diajak teman nonton. Saya pikir nonton, diajak nonton film lah, orang bikin sinetron. Oke. Diajak nonton ini, pas pulang dari situ saya ditanya, gimana tadi? Lu suka yang mana? Maksudnya? Iya itu tadi. Karena saya nggak paham kan. Yaudah besok ikut lagi. Akhirnya kan besok ikut lagi. Sampai sana kan saya basic listrik di listrikan. Terus sampai sana saya ngeliat ada bos saya itu melukis, kok aneh nih, belum pernah ngebelajar lukis apa segala macam. Akhirnya saya sama teman yang ngajak itu bilang, aku mau ikut yang lukis. Oke. Jadi berpaling karena saya berani mencoba sesuatu yang belum saya pelajari, belum saya bisa. Dan harus bisa. Terus gimana? Ya saya gabung. Film pertama saya itu SKSD kalau salah. Sok kenal sok dekat. Itu sempat main di situ. Ya. Sebagai apa? Artistik. Oh di artistik. Emang artistik, emang desain itu. Oke. Saya ikut gabung di artistik. Saya pegang di properti man. Jadi kalau untuk mencari sesuatu yang aneh-aneh itu saya gitu ya. Yang turun tangan. Luar biasa. Terus? Dan kalau buat saya itu setelah judul kedua itu yang bikin saya tertarik terus di dunia film. Karena tahun itu kan harga bensin itu masih sekitar 750 perak sampai 1.500 gitu ya. Angkot sekian. Tapi saya dalam satu hari itu udah bisa pegang duit 300.000. Luar biasa gede tuh penjama itu. Kalau sekarang itu perkiraan 3 juta. Satu hari. Di artistik zaman itu. Ya karena namanya anak muda ya, masih belum ada kekontrol. Tapi alhamdulillah masih sempat bisa nyisihin sesuatu, belajar. Saya kayak mama gitulah. Ada orang ibu-ibu arisan, saya ikut arisan, biar punya tabungan. Tapi dengan perkembangannya zaman,
tahun 2016 saya berhenti di dunia entertainment karena ya itu tadi, makin ke sini kayaknya gaji saya bukannya naik kok, kayak malah turun gitu. Oke. Heeh. Dari situ saya berhenti, terus, apa namanya, nge-Grab mobil, akhirnya tahun pas Covid itu pergi bawa duit 150.000, pulang bawa gocap kekorong kita. Yoi. Iya, dari situ awalnya ketemu sama saudara saya itu, sepupu saya itu, minta cariin showcase pendingin. Oke. Nah, showcase pendingin saya, dapet, tapi saya malah penasaran, masa iya nggak bisa gue benerin? Akhirnya saya belajar ngebenerin. Oh, nguli. Ngulik juga belajar. Jadi karena saya ada mobil waktu itu, Grab udah nggak jalan, ada showcase mati dimanapun saya beli. Dengan harga kecil saya benerin, dijual gitu dari situ. Pokoknya ada showcase yang rusak, dibeli, diulik, dibenerin, jual. Gitu, ya. Gitu. Lumayan tuh hasilnya? Alhamdulillah itu, lumayan. Nah, suatu saat awal nih langsung lompat ke ketemunya Bos Gusti. Tar dulu. Ini belum selesai nih. Nah, apalagi nih? Kan itu kan tadi kan di artistik ya? Ya. Di artistik. Sempet dapat kabar juga, saya kan kalau Bang Edi ini sempet bergelut di kantoran gitu. Saya pernah dulu di kalau kantoran sebentaran, yang lama itu di restoran. Aktor pernah. Main film. Ya, sering. Bareng siapa? Bang Madit. Itu Ustadz fotokopi. Tapi pertama kali saya main sinetron itu dulu Curi Pandang Cari Perhatian. Oke. Itu film, nah itu yang saya bilang sehari dapat 300.000. Oh, itu? Itu. Pas jadi saya itu sekali ada di artistik juga, sekali diajak sama sutradara sudah jadi peran pembantu lah. Dari situ awal-awal saya belajar aktor apa, tapi ya nggak lama, cuman sesekali. Akhirnya sampai ke terakhiran tuh saat fotokopi sering saya sama Bang Madit sering main. Oh, Bang Madit ya? Iya. Sama siapa? Aldi Tahir juga? Oh, bukan. Ramzi. Ya, Oke, Ramzi. Ya, sama Ramzi. Pengalamannya luar biasa berarti ya? Lumayan, 16 tahun di dunia film. 16 tahun? Tepuk tangan, Mas. Aktor gagal. Oke. Aktor gagal ya. Nah, pada akhirnya ini kan nyambung tadi ketemu Bos itu gimana? Jembatannya kan Bang siapa? Cak Jazuli ya? Cak Jazuli. Jembatannya gini, tadinya tuh ada tetangganya Cak Jazuli namanya Bang Kak Tayyip itu. Kalau saya bilang Kak Tayyip, dia itu mau pindah warung. Oke. Awal mau pindah warung dari GNI pindah warung ke Kahuripan 1 kalau nggak salah. Itu saya yang bongkar. Nanti kebetulan beli sama Bos Gusti juga, Radar Madura juga. Saya bongkar, terus pindah, saya bangun lah pas di Kahuripan 1. Itu awal mulanya ketemu Bos Gusti di Kahuripan 1. Jadi saya punya ide. Awal mulanya banner Radar Madura itu ada di atas gitu. Saya punya ide sama Bang Toyib itu bilang, Kak, boleh nggak bannernya saya bikinin rangka, tambahin modal dikit aja, saya bilang. Oke. Maksudnya gimana? Udah tambahin modal aja, nanti saya bikinin. Udah saya bikin tuh banner di atas, taruh di atas tuh banner. Tapi nggak pakai lampu. Itu awal nggak ada lampunya. Sampai sekarang tuh nggak ada lampu nih. Sampai sekarang. Akhirnya temulah sama Bos Susti. Bos Susti bincang-bincang sama saya. Gue mau pakai yang kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Akhirnya komunikasi, terus dia minta, gue pengen pakai yang akrilik. Saya fair-fairan aja, kalau akrilik bos itu pasti mahal. Karena ngilangin penasaran, saya suruh tanya langsung sama tukang akrilik. Besokannya ketemu lagi sama dia. Oh iya mahal. Saat itu juga saya bikin, saya diganti juga. Bikinnya diganti juga. Pertama kali, dan sampai sekarang tuh lampunya hidup. Yang perdana sampai sekarang yang hidup, yang lain pada mati. Udah berapa tahun? Gak tahu udah berapa tahun. Udah lama. Ada 3 tahunan awalnya. 3 tahun setengah kan. Itu awal mulanya ketemu Bos Susti. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tuh nggak tahu gitu juga bikin banner. Dan alhamdulillah lagi saya juga mulai dipercaya buat bikin warung gitu. Jadi terima kasih. Saya sebetulnya pernah ngewarung juga, cuma belum dikasih kesempatan untuk sukses mungkin ya. Tapi gagal lah.
kan memang bidangnya berangkatnya memang basicnya Mungkin dari itu juga. artistik gitu. Mungkin itu juga. Oke. Tapi saya nggak nyerah. Yoi. Nggak nyerah kalau untuk di situ ya, karena mungkin belum dikasih kesempatan. Bos Susti aja yang berkali-kali jatuh terus selalu bangkit. Kenapa saya enggak? Kuncinya gitu. memang kita dalam menghadapi apapun nggak boleh nyerah ya. Iya benar. Oke. Nah, bikin warung sembako kan itu kan kelihatannya simpel ya, cuman kotak-kotak gitu. Tapi sebenarnya apa sih tingkat kesulitan dalam pembuatannya itu? Kalau kesulitan sih, saya mungkin nggak tahu juga sih. Kalau saya kan karena mungkin sebagian sudah ada pengalaman juga. Terus kalau untuk kesulitan dari peralatan, saya udah lengkap semua dari peralatan. Paling yang terkendala itu masalah tempat, mungkin yang ada aja lah gitu yang ini. Tapi alhamdulillah kalau Bos Susti itu kalau belum oke, nggak mungkin dibangun. Oke. Itu yang jadi kita tenang kerja. Biasanya requestannya tuh kalau bikin warung tuh gimana dia? Ini begini, ini gini. Kalau dia saya udah mulai paham, kemauan dia udah mulai mengerti sedikit-sedikit. Jadi yang penting intinya kita ngikutin maunya dia. Nah, apa yang dia mau kita ikutin aja. Karena kan menurut selera kita bagus belum tentu buat dia. Betul. Nah, gitu. Jadi apa yang dia mau, apa yang kita ikutin. Karena kan kita sebagai pekerja. Cuman kadang kalau saya punya ide-ide, saya sampaikan. Disetujui alhamdulillah, nggak setuju nggak apa-apa. Kan gitu. Oke. Nah, untuk proses pembuatan warung kan lebih awet menggunakan kayu atau apa biasanya? Kalau sekarang sih lebih simpelnya, lebih cepet sih sebenarnya. Lebih cepet itu proses kan pakai baja ringan, spandek itu lebih cepat prosesnya. Ada nggak sih rumus posisi tata letak warung nih di Radar Madura Smart sendiri? Itu harus kayak gimana? Atau kan memang seperti ini settingannya atau gimana? Kalau itu saya lebih banyak ikut si bos. Karena kan dia yang lebih pengalaman, jadi saya lebih banyak ngikutin kemauan dia. Jadi kalau untuk sampai ngerubah-ngerubah yang biasa mereka bos lakuin, saya enggak. Jadi ngikutin alurnya aja. Tapi pernah nggak ngasih masukan, bos kayaknya tata letaknya begini, enaknya begini supaya lebih menarik dari perhatian orang pembeli gitu? Paling ngasih ide-ide yang menurut saya lebih enak dipandang aja. Maksudnya kalau misalkan apa dinaikin, apa gitu, paling kayak gitu. Kalau lebih paham masih bos. Lebih paham. Saya kan cuma ngikutin aja kemauan dia. Ya, bisa dibisikin nggak nih sedikit? Kan pasti kan bikin warung kan perlu apa namanya, otak nih, Inspirasi. inspirasi. Nah, kira-kira budgetnya nih yang dari satu warung tuh menjanjikan ya sih? Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih banget sama Bos Rusdi. Sebenarnya dari usaha saya sebelumnya itu ada sebuah tanggungan yang cukup berat. Dari gagalnya saya ngewarung itu lumayan. Sampai sekarang ya masih tersisa, masih 2 tahun lagi saya dengan beban hutang. Saya sebenarnya banyak hutang dari ngewarung sebelumnya. Oh gitu? Iya. Makanya sampai hari ini fight terus ya? Fight terus, gitu. Makanya saya alhamdulillah banget, terima kasih banget sama Bos Rusdi bisa sampai saat ini alhamdulillah kebantu banget. Dipercaya ya? Percaya, alhamdulillah banget. Jadi ya alhamdulillah dikit lagi lah. Setahun setengah lagi insya Allah udah mulai beres. Mulai settle ya. Dan mungkin juga setelah itu saya mungkin mencoba lagi untuk warung lagi. Ada momen zong nggak ketika lagi proses pembuatan warung, misalkan digangguin sama preman atau apa? Kalau saya sih kebetulan alhamdulillah belum pernah. Tapi mungkin ada, kan tukang kan bukan cuma saya aja. Khususnya ada beberapa. Jadi kita sebenarnya ada beberapa tim. Jadi kita dibagi-bagi di pertukangan itu. Ada yang khusus buat bikin rak, ada yang bikin bangunan, ada lagi yang kalau saya kan tadinya cuma fokus di banner. Fokus di banner awalnya tuh banner. Terus banner. Tapi alhamdulillah sekarang saya dikasih kepercayaan ya dari nol sampai jadi gitu. Jadi saya ambil semua dari ngebangun, bikin rak, banner. Ya, siapapun nih penonton di luar Radar Madura yang ingin menggunakan jasa dari Bang Edi, gue pengen jualan kuliner atau apapun, itu biasanya apa namanya, dengan modal minimalis tuh
dan menarik pembeli, biasanya apa yang harus difokuskan dulu? Saya pernah bikin kayak tongkrongan kayak warung kopi gitu kan. Jadi saya kasih ide bikin box kontainer. Box kontainer. Jadi kalau buat tongkrongan model box kontainer dari hotel Valem juga berjaringan, depannya saya bikin meja-meja. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu lebih mudah, lebih efisien, lebih hemat budget ya. Oh gitu. Oke. Nah, mungkin selama bergabung dengan Radar Maduramat itu udah memenuhi nggak sih untuk kebutuhan diri dan keluarga? Alhamdulillah sangat mencukupi. Kan saya juga ada teman yang mendampingi juga. Alhamdulillah bisa ngajak teman juga, teman yang dulu bergelut di dunia perfilman juga, bisa bawa juga ya. Bisa dengan melibatkan mereka ya? Iya. Berbagi ya? Berbagi. Oke. Nah, ada ini nggak sih, misalkan dari penonton yang pengen membuat tertarik dengan menggunakan jasa dari Bang Edi, itu bisa hubunginya kemana? Jadi saya gini, saya nggak mau menghilangkan sesuatu yang saya awalnya kan dari Bos Rusti, dari Jasuli ke Bos Rusti. Jadi kalau ada yang membutuhkan tenaga saya selalu saya sampaikan siapapun, minta izin sama Bos Rusti. Berarti bisa melalui langsung Bos Rusti ya? Kalau itu semua, saya nggak pernah selalu ke Bos Rusti. Radar Maduramat anak yang lain juga sama. Kalau butuh saya langsung ke dia dulu. Kalau diizinin sama dia, saya garap. Kalau enggak ya garap punya dia. Karena alhamdulillah sampai sekarang punya Bos Rusti nggak ada yang putus. Sampai sekarang. Saya aja kemarin kan ke Madura, cuma 2 hari break. Dikasih lagi, ini sampai sekarang belum selesai. Nggak dikasih napas. Nah itu kemarin di Madura berapa lama? Saya di Madura kemarin itu 18 hari kalau nggak salah. Ngerjain berapa warung? 18 hari, potong lebaran kan 2 hari, jadi itu taruh 20 hari. Jadi bikin banner itu saya banner plus rak itu 2. Yang dari 0 1. Dari 0 sampai belinya? Iya, itu 1. Kalau yang cuma rak sama banner itu ada 2. Di Sampang sama Bangkalan. Sama Kamal. Kalau yang Bangkalan itu dari Tanah Kosong. Sebelum dari Madura ngerjain segitu banyaknya, istirahat berapa hari? 2 hari? Alhamdulillah, istirahat namanya 2 hari kosong. Istirahat 2 hari. Di sini bertarung langsung bertempur lagi. Di sini bertarung dengan sesuatu yang beda di Radar Maduramat. Bikin kemarin film komedi ya. Luar biasa. Kita mencoba sesuatu yang baru lagi. Di luar kebiasaan kita. Iya. Tapi memang kuncinya kita harus siap dalam keadaan apapun ya. Iya. Prinsip saya dari dulu, selama mata saya masih bisa melihat, tangan saya bisa berfungsi, pikiran saya berjalan, semua pasti bisa. Itu saya dari dulu. Jadi makanya jangan ada sesuatu yang aneh dikasih ke saya bakal nyontoh. Oke. Dan apa ya, Bos Rusdi nih tipenya karakter ketika memang kita kayaknya ini bisa nggak nih? Kalau kita ya kan pelajarannya adalah ya teman-teman, Bang. Ketika kita dikasih tanggung jawab, kita mau ngejalanin atau enggak? Nah itu dia. Kalau misalkan kita bilang nggak bisa, ya kita nggak akan kerjain. Jadi kalau Bos Rusdi intinya gini, mau sesuatu itu nanya memang. Awal bergerak yang kayak kemarin kita yang sesuatu yang beda itu awal-awal udah nanya, lu bisa nggak bikin film? Bisa, saya bilang gitu. Karena emang kan dunia saya dulu dari bisa. Gitu. Tiba-tiba awal ketemu Mama Sabas kan, tiba-tiba saya ditelepon ke rumah yang ke warung yang dulu ini nih. Kan saya juga dulu di warung kan. Disuruh bikin studio di sini. Kenalan Mama Sabas kan, tiba-tiba bikin podcast. Bingung ya podcast, perasaan bikin film perasaan kan. Nanya film yang dibikin podcast. Nah itu. Terus setelah podcast jadi, dia minta film. Luar biasa memang. Tapi memang kita balik lagi kita ke yang tadi. Pengenalan diri ketika kita memang percaya semuanya akan bisa kita lewati ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya, selama kita ada kemauan untuk berusaha, apapun pengalaman pahit kita di belakang, lupakanlah. Kita terus maju ke depan, karena di belakang tuh ada dapur yang harus ngebul. Nih, Bang Edi. Kan Bang Edi berangkat dari 0.
sampai saat ini kan ibaratnya sudah ada peningkatan. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi kita setelah beberapa kali kita ketemu dengan orang-orang Bos Rusdia, lagi-lagi mereka selalu bilang arti sukses kan adalah bagaimana caranya kita bermanfaat Ya, buat orang lain. buat orang lain. Iya, Sepakat gak? sepakat banget. Sepakat banget ya. Ada. Oke. Sama satu apa tadi yang biasa Bos Rusdia bilang? Apa tuh? Kejujuran. Nah, itu yang penting. Kalau kita kerja tidak jujur, repot. Apalagi kayak semacam saya. Kerja kemana-kemana. Apalagi kayak Bos Rusdi kan. Anggap saya mempercayakan saya ke saya. Dia kan jarang datang ke tempat saya bangun. Kan cuma sistemnya bayar bon, kirim bos saya gitu. Gitu aja. Makanya itu yang saya jaga. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini yang tadinya cuma ngerjain banner, dikasih kesempatan buat ngebangun sampai full jadi. Makanya itu yang saya jaga. Termasuk saya juga punya hutang budi sama dia karena dengan kondisi saya yang tadinya sangat banget terbebani dengan hutang, pelan-pelan bisa agak tenangan dikit lah ibaratnya. Yang tadinya bingung kan, tadi gimana? Meskipun saya termasuk mungkin tukang yang paling bawel sama dia, karena dikit-dikit kasbon. Dikit-dikit kasbon, itu saya paling. Iya, anak gue yang paling kurang ajar bawel itu saya paling. Bos kasbon, gitu pasti saya itu. Tapi dikasih. Alhamdulillah. Itu makanya saya bilang punya hutang budi itu karena kebutuhan saya terpenuhi. Nah saya baru inget nih, Bang Edi kan punya slogan tukang asal-asalan. Itu maksudnya apa sih? Jadi gini, kenapa sebenarnya itu bahasa yang tidak bagus. Menurut orang yang pendengaran orang itu tidak bagus karena tukang asal-asalan. Kalau saya prinsipnya gini, tukang asal-asalan itu sebenarnya terinspirasi dari apa yang saya bisa. Jadi kalau yang penting asal dapat duit, apapun itu, selama saya bisa, saya garap. Gitu. Tukang asal-asalan itu bukan asal bikin sembarangan. Bukan asal bikin sembarangan. Tapi yang penting dapat duit, apapun itu saya garap. Asal dapat duit, buat sikat nih. Iya, gitu. Jadi banyak hal, alhamdulillah ya banyak hal yang bisa di bidang orang lain mungkin nggak bisa jalanin, saya alhamdulillah bisa. Ya, maksudnya contoh kecil kan. Dari Bos Rusdi aja, dari satu warung itu ada beberapa yang harus saya kerjain. Kayak ngelas, ya, pasang banner, kan itu kan masing-masing. Ngebangun, bisa saya lewatin semua kan gitu. Misalkan kadang orang butuh minta benerin pemininya lah, kadang apa namanya perbantuan yang lain kerusakan showcase lah, kita garap juga gitu. Palu gak ada. Apa lu mau gua ada? Ya itu aja. Semua alhamdulillah kalau di rumah itu termasuk saya itu udah termasuk kayak kalau peralatan udah ada workshop sendiri di rumah. Kalau orang yang bukan sombong, kalau saya kalau di peralatan alhamdulillah memenuhi lengkap ya. Nah sampai saat ini kan yang bisa mengantarkan apa namanya Bang Edi sampai hari ini kan di Radar Madu Rahmat ya. Mungkin buat teman-teman Radar Madu Rahmat yang lain yang baru bergabung, ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka di Radar Madu Rahmat itu harus seperti apa? Kalau buat anggota-anggota yang baru, apa yang saya sedikit melihat dari paguyuban Radar Madu Rahmat ini sebenarnya paguyuban kalau nggak salah. Jadi ikuti aturan apa yang sudah dijalankan sama Ketua Radar Madu Rahmat. Karena kan semua sudah ibaratnya udah paten, jangan dirubah lah sesuatu. Jadi jangan suka melanggar atau kalau memang udah itu biru ya biru, gitu. Jangan aneh-aneh lah ini. Ikutin apa yang udah peraturan di Radar Madura yang udah berjalan. Apalagi orang baru mau ngubah itu udah nggak mungkin. Gitu. Berarti intinya semua yang tergabung di Radar Madu Rahmat mereka harus bisa mematuhi peraturan tata tertibnya. Bang Edi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga Bang Edi lebih sukses lagi. Amin. Lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Siap. Dan studio
podcast obrolan warung ini bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi, memotivasi bagi penonton di luar sana. Terima kasih Bang Edi, sukses selalu dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung podcast. Semoga perbincangan dengan Bang Edi dengan pengalamannya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.